harapan saya sebenarnya adalah uh, uh, ya DKT bisa menjadi rumah yang membuat orang bahagia. Bahagia. Tentu juga itu juga menjadi harapan pribadi saya. Saya bermimpi ingin jadi orang bahagia saja, bahagia terus. Entah saya jadi apapun itu, jadi apapun misalnya, ya saya terus menerus bahagia dan menularkan kebahagiaan kepada siapa saja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Saya mau butuh penjelas karena setahu saya menghadirkan sebuah grand tema dalam sebuah kepengurusan, apalagi itu grand tema pengukuhan, maka itu adalah representasi dari tahun 2020 hingga 2025. Butuh penjelas itu, Kak. Silakan. Saya sampaikan tidak dalam suasana yang teoritis ya. Halo? Terserah mau teoretis atau dengan nuansa lebih sederhana, silakan. Pokoknya merdeka orang di sini, Kak. Sebenarnya sih gini, kenapa memilih tema menjadi manusia itu? Menjadi manusia. Iya. Problem kita hari-hari belakangan ini adalah problem kemanusiaan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sains saja sudah meramalkan, dan kalau misalnya kita baca misalnya Yuval Noah Harari itu, dia menyebut istilah Deus itu, Deus. Iya. Manusia terancam untuk berdialektika dengan dirinya sendiri hari-hari belakangan ini, menghadapi satu abad baru dan kita terancam mengalami apa yang kita sebut dengan kepunahan tadi itu, kepunahan pemikiran dan akal budi. Nah, DK3T melihat bahwa subjek kemanusiaan ini menjadi diskursus penting dalam rangka untuk berkarya dan mengabdi, karena rasa-rasanya kemanusiaan ini menjadi semakin tergerus oleh berbagai macam hal. Salah satu diantaranya ketidaksiapan kita berhadapan dengan era baru, di mana digital dan big data menjadi variabel baru yang akan kita hadapi hari-hari mendatang. Karena itulah DK3T juga sudah memikirkan bahwa dalam rangka menjalankan organisasi ini, kita tentu juga harus menggunakan algoritma sebagai salah satu cara pandang baru dalam berkesenian dan kebudayaan. Ada dua kosakata yang kami pilih setelah menjadi manusia itu, berkarya dan mengabdi. Berkarya misalnya, kalau kita ingin sederhanakan seperti yang saya kutip di sambutan saya kemarin itu, ada ungkapan filsuf mengatakan begini: barang siapa yang tidak berkarya, maka dia akan mengalami kesunyian di pekuburan paling tua. Paling-paling dia akan mendekap kesunyian yang paling muspra, kata para filsuf. Atau kita akan hilang dalam peradaban. Karena karya menjadi salah satu identitas kemanusiaan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah mengabdi sejatinya itu diserupkan dari istilah agama yang kita acap kali
sebut sebagai penghikmatan atau berhikmat. Berhikmat. Pengabdian dijadikan terminologi bahkan para nabi untuk kita bisa mengenal Tuhan, mengenal manusia dan mengenal alam semesta. Dan DKT melalui istilah mengabdi itu dibayangkan bisa menyerupkan energi energi penghikmatan kepada daerah melalui kesenian dan budayaan daerah. Kira-kira begitu sederhananya. Asik. Jadi prosesi dakwah ini tetap jalan tahu Wadi. Memang pantas. Ya. Ustaz Bernadi Zakaria. Kita sudah terlanjur baca misalnya seperti apa yang didawamkan oleh Kunto Wijoyo. Misalnya dengan dengan istilah transformatifnya gitu ya. Islam transformatifnya. Menggunakan elan kebudayaan dalam rangka berkarya dan mengabdi. Begitu kira-kira Ustaz. Kabar yang saya mau tanyakan, jadi kita sudah masuk pada ranah bentuk teknis dalam program. Mungkin saya butuh Kak, ada beberapa setiap komite yang biasanya itu ada program andalannya Kak. Bisa dideskripsikan misalnya tadi bidang atau komite sastra, kemungkinan besar dia menginginkan program yang lebih cenderung ke sini gitu Kak. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu bahwa mereka hanya lebih pada memberikan spirit dan seterusnya. Silakan Kak. Hampir semua hampir semua komite ini mengagendakan, karena kan pikiran teman-teman di tingkat di tiap pengurus juga beda-beda kan. Tugas kita ini sebagai pimpinan adalah sebaik mungkin bisa mengakomodir pikiran-pikiran teman-teman yang terjun dalam dunia kesenian dan kebudayaan. Nah, hampir pasti kalau kita klasifikasi program ini itu tersegmentasi ke dalam 3 bentuk. Misalnya ada bentuk penyadarannya melalui seminar, FGD, workshop, yang kedua bentuk yang kedua adalah bentuk pagelaran, misalnya di bidang seni, musik dan lain-lain. Dan yang ketiga penghargaan, karena ini juga nyaris alfa dilakukan oleh banyak pegiat kesenian. Bukan tidak pernah ya, tapi jarang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya di dunia kesenian dan kebudayaan. Maka DKT menganggap itu juga penting untuk didorong. Itu kalau dalam hal program program keseluruhan ya, bahwa rata-rata komite mengagendakan 3 sektor itu. Kalau pertanyaannya adalah apa program unggulan gitu atau andalan misalnya di komite film dan fotografi. Nah, kalau misalnya programnya hanya buat film dokumenter, buat profil kebudayaan dan kesenian, itu kan hal biasa saja ya, Nah, tapi DKT punya spirit, punya harapan bahwa DKT juga harus masuk ke dalam dunia industri. Makanya ada satu program yang kita dorong, film layar lebar. Sekalipun mungkin bukan DKT langsung ya, tapi bermitra dengan yang kita sebut sebagai program kemitraan itu. Bermitra dengan PH, dan ruang-ruang itu ada karena kita sendiri ini punya perusahaan film. Nah, tetapi harapannya DKT tidak saja gitu untuk khusus komite film dan fotografi tidak saja mendorong program-program yang sudah pernah dan sudah dilakukan oleh orang-orang lain, tapi juga karena kalau kita bicara film layar lebar, mungkin belum pernah ada dewan kesenian di Indonesia yang mendorong misalnya dewan keseniannya untuk melahirkan karya yang bisa dinikmati secara industri. Itu kalau di komite film. Kalau di komite konservasi budaya misalnya,
ada keinginan untuk membuat pagelaran cagar budaya. Cagar budaya. Tentu sebelumnya semua cagar-cagar budaya yang ada dan yang terancam punah itu tentu dilakukan riset oleh Litbang gitu ya, Komite Litbang. Nah, setelah cagar budaya itu diidentifikasi lalu dibuatkan database oleh DK3T, maka itu dipagelarankan. Mungkin bukan cagar budayanya kalau berlokasi di satu tempat, tapi minimal miniaturnya yang orang bisa nikmati itu, bahwa itulah kekayaan kebudayaan dan hasanah kultur yang dimiliki oleh masyarakat Takalar. Kalau di tari misalnya ada ada optimisme, misalnya teman-teman di tari ini buat tari yang melibatkan ribuan orang gitu ya, untuk mencetak rekor muri. Ya, bentuk teknisnya belum dipikirkan, karena akan di breakdown melalui rapat-rapat pengurus harian. Tetapi poinnya di rapat kerja kemarin adalah kita punya harapan ya, semacam harapan bahwa DK3T akan mencetak 1 rekor muri. Oh, target minimal itu ya? Iya, target rekor muri. Target muri, misalnya mungkin pagelaran tari yang melibatkan banyak orang, atau pagelaran teater sedunia, atau yang lain-lainnya. Karena menurut saya target muri itu kan tidak begitu rumit dan tidak juga simpel sebetulnya. Karena ada kualifikasinya, ada kualifikasinya. Misalnya kalau ada orang buat bakar ikan sepanjang 15 km misalnya. Ya. Dan ada orang buat 30 meter, itu bisa dapat rekor muri loh. Nah, kalau sekarang ini misalnya datanya penari yang terpanjang di Indonesia misalnya 15 kilo dan melibatkan misalnya 1.000 orang. Nah, kalau teman-teman DK3T mampu menghadirkan melebihi dari itu, maka itu bisa terdapat rekor muri. Makanya saya sampaikan tadi bahwa rekor muri itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya, dilakukan, karena punya kualifikasi yang secara bayangan bisa kita lakukan. Ya, apakah nanti energi DK3 bisa terjaga untuk melahirkan program-program itu atau tidak, ya nanti kita lihat dalam perjalanan. Lalu komite sastra? Komite sastra itu yang saya lihat kemarin programnya program-program yang terkait dengan pengembangan sastra kontemporer. Di luar itu memang ada beberapa program-program yang program-program yang sifatnya juga dilakukan oleh orang lain, misalnya antologi sastra Makassar misalnya, ataukah misalnya lomba, kemudian dan lain-lain. Yang menarik yang saya kemarin lihat itu di teman-teman adalah keinginan teman-teman untuk melahirkan karya, mengumpulkan karya-karya sastra dan entah itu dalam bentuk antologi ataukah dijelmakan menjadi perpustakaan sendiri, perpustakaan sastra sendiri. Nah, itu juga belum ada pengajaran sastra di melalui DK3T ini bisa mengusulkan ke Dinas Pendidikan dalam rangka memperkaya muatan-muatan sastra lokal ke maupun sekolah menengah pertama. Karena di pemerintah kabupaten sekarang kan hanya menghandle 2 sektor sekolah itu tadi, SD dan sekolah menengah pertama. Karena SMA sudah di bawah naungan provinsi. Nah, provinsi. Ya.
harapannya teman-teman di bidang kesusastraan itu tadi dua, hasanah kesusastraan daerah itu ditelusuri kembali, lalu dikumpulkan, lalu dibuatkan antologi. Kemudian yang kedua, mendorong penguatan bidang pengajaran sastra ke kemuatan lokal yang bisa digunakan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Komite lain misalnya musik itu, ya musik ini juga kan dua sektor sebetulnya, ada musik tradisi, ada musik ada musik kontemporer. Modern. Nah, dua-duanya saya lihat itu diakomodir gitu ya, jadi bisa dalam bentuk pagelaran, juga bisa dalam bentuk lomba cipta lagu-lagu daerah, dan lain-lain lah. Yang pasti bahwa untuk setiap komite ini mengintroduksi hal-hal yang terkait dengan tradisi dan kontemporer. Saya melihat program yang disusun kemarin teman-teman begitu. Tapi semua komite bersepakat bahwa yang memang perlu didorong paling signifikan di awal adalah pendirian gedung kesenian. Dengan istilah berbeda-beda, gedung kesenian. Itu saya kira, Ustadz. Zulfakar Mulyawan, Pak Ketua Ji. Kabar, saya ini ada yang menjadi polemik. Kemarin saya sempat diskusi juga melalui acara didaktif ini bersama Arif Rahman dan Rate. Persoalan pengumpulan naskah. Mungkin ini berkaitan dengan Komite Sastra tadi, bahwa salah satu persoalan fundamental kita hari ini bahwa naskah-naskah yang dulu berdasarkan cerita heroik berdasarkan setiap daerah itu kemudian sangat sulit untuk ditemukan. Ada pun kalau misalnya ada yang mereka dapatkan, itu paling banter orang tuanya sudah meninggal dan kemudian ada tantenya yang miliki, karena dia tidak tahu memfungsikannya, ya diserahkan saja sama anak muda yang memang berorientasi ke sana. Artinya naskah-naskah kemarin itu sempat dalam diskusi itu dibilangnya bahwa iya, jadi bahkan haruslah berbicara tentang potong ayam dan sebagainya dengan prosedur berbagai macam. Ini naskah, Kak. Karena kita tahu bahwa untuk mengurusi kesenian dan kebudayaan itu hanya segelintir anak muda yang mau konsentrasi di situ. Sampai-sampai seperti pengantar tadi tentang bahasa orang tua kita bahwa akan mengalami kepunahan lah, bahasa pun demikian, budaya kita dan seterusnya. Proses pemertahanannya, Kak, langkah konkretnya DK3T sudah ada gambarannya bahwa terbentuknya organisasi dan kemudian ini. Kira-kira ada enggak pola atau keinginan untuk menuju ke sana, Kak, untuk mengurus ini naskah-naskah supaya dia bukan lagi harga yang sakral gitu. Silakan, Kak. Dijelaskan, Kak. Ada. DK3T melalui komite Litbang itu sudah Litbang ya, tadi betul. Litbang itu sudah merumuskan beberapa riset tentang pernaskahan. Karena kami menyadari bahwa pemertahanan kebudayaan salah satu yang bisa menguatkan adalah dengan ketersediaan naskah. Kalau kita bicara pemertahanan kebudayaan, maka salah satu variabel yang memungkinkan kebudayaan itu bisa tangguh menghadapi arus perubahan yang sedemikian cepat adalah dengan hasanah naskah yang kita punya. Problemnya memang dari beberapa pengalaman sebelumnya yang kita temui itu tadi, karena model pewarisan naskah itu dalam bingkai sosiologis manusia Makassar dalam dua tanda petik itu
apa namanya punya dua cara. Pertama dengan cara verbal, yang kedua dengan cara tertulis. Sayangnya perintah secara tertulis ini yang kita masih miskin terhadap sehingga kita untuk lakukan riset yang serius, riset yang mengeksplorasi hasanah-hasanah kebudayaan yang tersimpan dalam masyarakat kita yang tidak memiliki jejak tertulis. Ada beberapa pengalaman menarik, misalnya ketika saya buat film dokumenter Ranggong dan Romo di salah satu pahlawan di Takalar. Sebelum buat dokumenter itu kan saya buat riset dan saya menemukan banyak fakta-fakta sejarah dan fakta-fakta kebudayaan yang tidak direkam oleh buku-buku yang beredar selama ini tentang ketokohan Ranggong dan Romo. Artinya apa? Artinya kalau emblem kebudayaan ini kita ingin serius, maka salah satu variabelnya adalah butuh keseriusan dalam rangka melakukan riset yang terus menerus, riset yang tidak terjebak dengan selingkung akademik ansih gitu ya. Bagus, asik. Dan riset, iya. Karena kadang-kadang juga begini, kalau kita terjebak dengan riset dengan selingkung akademik ansih, kadang-kadang kita terjebak dengan pertama waktu, biaya, kemudian terbatas sekali. Terbatas sekali. Nah, makanya saya sebut tadi kita butuh riset yang serius, riset yang terus-menerus kita lakukan. Nah, setelah data-data itu terkumpul, lalu kita murnikan teksnya, gitu ya. Murnikan teksnya, sebagaimana misalnya itu kepada kita bahwa semua teks nama juga patut untuk diletakkan secara filologis. Karena cerita-cerita rakyat itu kan punya juga banyak versi, yang perlu dimurnikan teksnya melalui satu pendekatan keilmuan dalam ilmu bahasa yang kita sebut dengan filologis, pemurnian teks karya lama. Nah, kalau itu dilakukan secara kontinu, sistematis, dan setelah itu direkam dalam bentuk tertulis, gitu ya, baik dalam bentuk buku, jurnal dan lain-lain, ini akan menjadi kekayaan penting kebudayaan dan kesenian daerah kita yang bisa bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang. Tentu juga bisa menginspirasi proses edukasi yang berlangsung dalam pendidikan kita di Indonesia, khususnya kalau saya bicara di K3 itu saya kira begitu, Ustaz. Pertanyaan sederhana, tadi kalau tidak salah ada komite humas yang kecimpung di bawah naungan keorganisasian ya. Dan saya mau korelasikan dengan persoalan pemertahanan itu. Tak dapat dimungkiri bahwa yang berkecimpung di DK3T adalah orang-orang yang memang punya visi, punya misi yang sama. Walaupun nanti mungkin ada perbedaan dan itu kemudian disatukan. Oke, misi yang sama, Kak. Hanya yang menjadi, itu tadi saya bilang persoalannya adalah bagaimana kemudian untuk menghidupkan seterusnya. Jadi kita berkeinginan DK3T itu bernafas lebih panjang. Orientasi untuk mendekatkan diri kepada anak muda, ini yang penting. Karena kita tahu bahwa anak muda hari ini kan kalau organisasi yang bukan berbicara dengan konsep modernitas ya mungkin dikesampingkan. Langkah konkretnya, Kak, silakan. Oke. Kemarin saya ngobrol dengan Kak Yudhistira Sukatanya. Saya sampaikan begini,
uniknya Takar ini karena mungkin yang paling tua saya dengan beberapa orang yang wakil-wakil tua. Selebihnya itu anak-anak muda. Oh. Anak muda ya. Tapi ya. Tua Mika ada menata. Ya, kalau itu disebut tua ya. Iya. Disebut tua ya. Saya yang paling saya yang paling tua dengan beberapa orang ya, yang lain ada lebih tua dari saya secara usia, tapi rata-rata berbeda dengan kemunculan Dewan Kesenian di daerah lain, misalnya Guam dan Maros, Makassar, yang diisi oleh senior gitu ya. Kalau di Tangerang ini mungkin bicara senioritas atau bicara soal pengalaman, teman-teman ini adalah anak muda yang produktif, yang masih punya kesempatan mendedikasikan bonus demografi yang dia punya untuk pengembangan dan penajaman misi Dewan Kesenian. Agar DK3T ini bisa memiliki nafas panjang untuk mempengaruhi perubahan gitu ya. Ya, jalan satu-satunya adalah menjadikan DK3T menjadi rumah yang nyaman dan aman gitu ya, nyaman dan aman dimasuki oleh semua kelompok kesenian dan kebudayaan tanpa membuat mereka tertekan secara ide. Tertekan secara ide. Itu yang pertama yang harus dipastikan ke depan adalah DK3T adalah rumah bersama yang membuat orang nyaman, aman, dan bisa berkarya apa saja tanpa harus diterung oleh ide-ide yang dipertengkarkan gitu ya, dia harus menjadi hunian nyaman gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kita menyadari bahwa problem kita sadari bahwa problem ke depan itu adalah problem digital dan big data. Betul. Karena itulah DK3T harus sadar bahwa tantangan ke depan adalah tantangan algoritma. Tantangan algoritma. Kalau kita tidak menguasai dengan semesta perkembangannya, gitu ya, dan tidak menjadikan itu sebagai salah satu strategi, salah satu triki untuk mempromosikan, mengkampanyekan, mensosialisasikan, mempublikasikan kebudayaan dan kesenian daerah itu, maka kita akan tertinggal jauh oleh peradaban luar gitu ya, Karena itulah, karena kesadaran atas itu, maka DK3T tidak latah dalam merancang program, tentu berbasis digital. Kita akan buat misalnya web, bahkan buat APK untuk kebutuhan promosi, untuk kebutuhan sosialisasi, untuk kebutuhan pengenalan situs-situs kebudayaan atau ornamen kesenian daerah yang perlu diperkenalkan ke publik, bahkan mungkin ke dunia internasional. Karena dunia kita sekarang ini ada di genggaman, ya. Dunia kita hari ini ada di genggaman. Kalau anak-anak muda, karena itulah sebenarnya mengapa rata-rata pengurus DK3T ini mengambil anak muda yang masih punya bonus demografi untuk untuk berjuang, berkarya dan mengabdi di jalur kesenian dan budaya. Kira-kira begitu. Siap. Kak, masih banyak mau kutanyakan karena sudah ternyata 5:30 nih. Dua permintaan terakhir saya, Kak. Saya punya challenge belakangan ini, Kak. Jadi saya berikan dua pilihan dan Kak Bernardi pilih cepat. Salah satu di antaranya.
tidak perlu dijelaskan alasannya. Permintaan terakhir saya nanti diakhiri dengan closing statement Kak Kadi, penutup akhir dari diskusi kita, ekspektasi kita, harapan kita berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian kita di masa yang akan datang. Kita mulai Kak ya. Yes. Budaya atau seni? Budaya. Budaya. Ngajar atau menjadi pemilik kafe? Ngajar. Ngajar. Sastra atau film? Sekarang film. Film ya. Akademik atau organisasi? Akademik. Terakhir. Bahrawi atau Baihaqi? Sulit tuh itu. Sulit tuh itu. Tapi saya pilih. Harus pilih. Kalau saya pilih Baihaqi. Baihaqi. Dia belum nikah. Oh, begitu ya. Iya. Sip. Iya. Oh, deskripsi langsung ya. Sip. Kak, harapan tak Kak ke depan, setidaknya keinginan dan itu menjadi semacam kalimat penutup dari keseluruhan diskusi kita berkaitan dengan DK3T, menjadi manusia, mengabdi dan berkarya dan mengabdi. Silakan Kak. Oke. Harapan saya sebenarnya adalah DK3T bisa menjadi rumah yang membuat orang bahagia. Bahagia. Tentu juga itu juga menjadi harapan pribadi saya. Saya bermimpi ingin jadi orang bahagia saja, bahagia terus. Entah saya jadi apapun itu, jadi apapun misalnya, ya saya terus menerus bahagia dan menularkan kebahagiaan kepada siapa saja. Itu saja. Sip. Cukup ya. Oke. Siap. Cukup. Terima kasih banyak Kak. Doa sederhana dari saya, apa yang kita inginkan itu terlaksana semua. Yang sempat tertunda disegerakan. Salam buat pengurus DK3T. Perfilman tak lancar, kafe tak lancar, dan tuntaskan segera itu Kak yang menjadi harapannya teman-teman di kampus WCP. Makasih Kak, salam dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara buat teman-teman di Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.